Selamat pagi Bapak Ibu, puji syukur kita dapat kembali bersama-sama di ruang Zoom ini mengucap syukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan mulai saat teduh kita. Sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu pujian dan ada pengumuman untuk besok kita akan mengadakan KD sektor. Sektor 5 kembali mengundang Bapak Ibu dan Saudara dalam kebaktian doa sektor yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 25 Januari 2022. Tema KD pada kali ini adalah Tahun Baru Penuh Antusias yang didasari oleh firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang akan dilayani oleh Bapak Arnold Cihite. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu dan Saudara pada hari Selasa 25 Januari 2022 jam 18.30. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
tapi aku tetap setia. Bapak dan Ibu, hari ini, hari Senin tanggal 24 Januari 2022, firman yang akan kita renungkan dari Yeremia 36 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema panggilan untuk bertobat. Mari sebelumnya kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kehidupan yang telah kami lewati, kami dapat melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami dapat memahaminya dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Untuk firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Legiman. Yeremia 36 ayat 1 sampai dengan 10. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, "Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di Tuhan dari gulungan yang kutuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga." Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemeria, anak Panitera Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Bu untuk pembacaan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu wujud pertobatan adalah dengan mengakui dosa dan berupaya untuk tidak mengulanginya di dalam seluruh kehidupan. Sejalan dengan itu, pertobatan juga dapat diwujudkan melalui sikap hidup benar bagi Tuhan setiap hari.
Yeremia hadir di tengah kondisi Yehuda yang sedang berupaya mencari pertolongan Tuhan. Kehadiran Raja Yosia sebagai penguasa pada saat itu sangat mendukung perubahan hidup secara rohani dan bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Di saat yang sama, Tuhan memanggil Yeremia untuk masuk ke dalam pelayanannya sebagai seorang nabi yang diutusnya. Tuhan menuntun bangsa Yehuda serta Raja Yosia dan Yeremia dalam upaya mengembalikan kehidupan beriman pada saat itu. Terjadi pertobatan yang membawa bangsa Yehuda pada kondisi kehidupan yang semakin lebih baik. Akan tetapi, kemerosotan kondisi kehidupan yang dialami oleh bangsa Yehuda kembali terjadi. Kematian Raja Yosia membuat mereka harus tunduk di bawah pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Neko. Pada masa pemerintahan Yoyakim, ada pertempuran besar yang mengakibatkan bangsa Yehuda masuk ke dalam hidup yang penuh dengan penderitaan. Di tengah situasi seperti ini, suara Tuhan hadir dan berbicara kepada Yeremia untuk menyampaikan pertobatan. Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman bagi Yehuda yang berkaitan dengan malapetaka yang akan mereka alami akibat dari pimpinan Yoyakim yang mementingkan kepercayaannya kepada berhala dan menjadi jahat di mata Tuhan. Yoyakim memang sangat bertentangan dengan Yeremia. Yoyakim menjalankan pemerintahannya dengan tidak berpegang kepada Tuhan, sedangkan Yeremia diutus untuk menyampaikan setiap perintah Tuhan. Beberapa catatan kecekapan Yoyakim antara lain adalah membangun istana dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran tanpa membayar upah para pekerja. Dan dia juga mencari keuntungan pribadi dengan membunuh yang bersalah, yang tak bersalah, dan menindas rakyat dengan kejam. Firman Tuhan hadir kepada Yeremia tentang panggilan pertobatan. Panggilan ini adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan kondisi kehidupan umatnya. Pada saat itu, Yeremia dibantu oleh Baruk untuk menyampaikan firman tersebut. Firman itu membuat semua orang di Yehuda yang sudah mulai merasakan masa-masa malapetaka itu datang dengan melakukan puasa, menjadi semakin yakin bahwa mereka harus mengembalikan kehidupan mereka ke dalam Tuhan. Yeremia menyampaikan kebenaran dan melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam panggilan pertobatan tersebut. Baruk diminta untuk menyampaikan panggilan pertobatan itu kepada banyak orang. Mereka segera bertobat, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas ibadah dan puasa, tetapi sungguh-sungguh menyadari pertobatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Melalui bagian Alkitab pada pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali panggilan tentang pertobatan. Setiap orang percaya selalu diperhatikan oleh Tuhan di sepanjang hidupnya. Perhatian itu pun terwujud lewat keterbukaannya untuk menerima setiap orang yang memberi diri secara sungguh-sungguh untuk hidup dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk masuk dalam panggilan pertobatan itu. Ajarkanlah kami untuk memperbaharui hidup kami lewat tindakan-tindakan nyata atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bu Legiman, untuk Bu Yohana, untuk Bu Ase, untuk Bu Monika dan Pak Yuyut, untuk Bu Dina dan Pak Denny, dan juga untuk Pak Iwan. Tuhan, berkati kami dengan damai dan sejahtera-Mu yang penuh dengan sukacita. Tuhan, jika pada pagi hari ini, sepanjang pagi hari ini, kami akan melakukan aktivitas kami mau serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita akan meresponi apa yang telah kita renungkan pada pagi hari ini dengan melakukan tindakan dan meninggalkan satu kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu dapat mengambil secarik kertas, kemudian merenungkan apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Kemudian atas pertolongan Tuhan, Bapak Ibu dapat berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pada hari ini dan seterusnya kita akan meninggalkan satu kebiasaan buruk yang masih kita lakukan. Selamat berjuang Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.